Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan untuk kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Lanjutan dari pengajian kita pada subuh hari ini, kita masuk pada tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi saya kembali perjelas bahwa materi ini sebenarnya masuk dalam materi akidah, tapi terkait dengan materi kita yang terakhir tentang pengurusan jenazah dan apa-apa yang terjadi setelah jenazah dikuburkan sampai manusia dibangkitkan. Maka kita membahas tentang mulai kemarin beberapa waktu yang lalu ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kemudian setelahnya menunggu hari kiamat, ada tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, ada tanda kiamat yang sedang terjadi, kemudian ada tanda-tanda kecil kiamat dan ada tanda-tanda besar hari kiamat. Pada subuh hari ini kita sudah sampai pada tanda-tanda besar hari kiamat. Purai Nabi sallallahu alaihi wasallam naitai sahabatna tudah si pulung. Ya, naitai tudah si pulung saling bertanya. Kemudian aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, makada apa yang sedang kalian bicarakan? Apa yang sedang kalian bicarakan? Nama kedai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang mengingat hari kiamat, lain ngerangi naseng hari kiamat asri menrinda pun Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Nama kedai Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha lan takuma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Sidonga-tongana de muitai, innaha lan takuma hatta tarawna, sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda-tanda besar sebelumnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 10 tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khasfun bil masyriq, khasaf yang akan terjadi di sebelah timur. Ia sengi hasab di bagian timur, tanah itu akan turun. Dia longsor di tanah layawa, tapi tanahnya bulu yang biasa kita bayangkan selama ini. Angka bulu longsor dia rotanan bulu noi. Tapi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khasab di timur ini adalah tanda-tanda kiamat yang longsornya itu longsor jatuh turun, jadi tanah itu akan turun ke bawah.
di bagian timur. Apakah kita tidak tahu, pokoknya bagian timur dunia ini. Kemudian yang kedua, khasaf di barat. Nah, purero longsor di tanah Siloyawa di barat, dan ini saat ini belum terjadi dan tanda-tanda besar. Kemudian khasaf di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab ya sekitar apakah Mekah, Jeddah, Qatar, nonroi Piala Dunia Makokwe atau sekitarnya, Syam, dan semua di Jazirah Arab itu akan ada longsor yang terjadi di Jazirah Arab. Itu tanda-tanda besar masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal, menjelaskan Nabi tanda-tanda atau ujian yang terbesar yang terjadi mulai sejak diciptakannya Adam sampai hari kiamat. Ujian yang paling besar yang terjadi, yang paling besar yang terjadi sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Kita sebut dulu satu persatu, kemudian kita jelaskan sebentar Dajjal. Dajjal karena ini adalah fitnah yang paling besar. Kemudian munculnya dabbah. Ada seekor hewan melata. Dalam riwayat disebutkan hewan melata ini pintar berbicara. Ya, hewan melata, hewan yang ajena dia nama daripada sapingi pada bembe, hewan melata yang berjalan dengan perutnya. Tapi ini hewan melata ini ada yang mengatakan satu ekor, ada yang mengatakan banyak, ada yang mengatakan bahwa satu, tapi dia ada keistimewaannya pintar berbicara. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah terbitnya matahari dari barat. Ya, sekarang matahari masih terbit dari timur. Jadi tanda-tanda besar ini masih belum terjadi. Belum terjadi terbitnya mompokna asoy pole rejang, pole watang. Ya, sekarang dari timur. Kemudian yang kelima adalah turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi Nabi Isa, di antara tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang adalah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun, kemudian dia akan datang untuk mematahkan salib-salib, kemudian membunuh babi. Kemudian masyarakat muslimin termasuk Nabi Isa lah yang kemudian membunuh Dajjal. Selanjutnya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ada satu hewan dalam Al-Quran, beberapa ayat disebutkan ini munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya, ada binatang yang akan muncul yang dalam riwayat disebutkan menghabiskan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Napa cap bahkan nataroikan makokoi Ya'juj Ma'juj sudah ada angka ini, tapi masih terkurung di suatu tempat yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu ada selalu dibaca dalam surah Al-Kahfi, bacaan kita pada malam Jumat atau hari Jumat. Situ tentang Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj saat ini sudah ada. Penjelasannya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya pembahasan ini. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menambahkan setelah munculnya Ya'juj Ma'juj, jadi ini tidak berurutan. Munculnya Imam Mahdi. Ada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan muncul di antara tanda-tanda yang bernama Imam Mahdi. Namanya disebutkan oleh Rasulullah, dari umatku namanya sama namaku, kemudian bapaknya sama dengan bapakku. Dan Nabi akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ada yang menambahkan keluarnya api dari Yaman yang mengirim manusia ke padang pengumpulan.
Hadis ini masyarakat muslimin diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kita mulai di tanda-tanda yang paling besar adalah munculnya Dajjal. Dajjal secara bahasa artinya pendusta yang besar, merupakan seorang manusia. Jadi dia Dajjal tahu moto dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sebagai ujian yang paling besar bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ma baina khalqa adama ila qiyamis saati halqu akbaru minad dajjal. Tidak ada fitnah yang paling besar sejak Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Tidak ada ujian yang paling besar yang mengalahkan Dajjal, munculnya Dajjal, mulai dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat selain munculnya Dajjal. Jadi Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Bahkan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua nabi-nabi memperingati umatnya tentang bahaya Dajjal ini. Jadi mulai dari Nabi Nuh dan seterusnya memperingati umatnya bahaya Dajjal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu qaumahu laqad anzarahu nuhun qaumahu. Sesungguhnya aku telah memperingatkan kalian uparingerangino tentang bahaya Dajjal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak ada seorang nabi pun yang tidak memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Jadi Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Nah, sambung ini Nabi ta'ala laqad anzarahu nuhun qaumahu, termasuk Nabi Nuh pura memang ini naparingarangi umatnya. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum munculnya Dajjal, sebelum keluarnya Dajjal, bumi itu dalam keadaan gersang, marakui, kemarau yang panjang. Jadi sekarang belum apa itu libosi mopi. Artinya kira-kira Dajjal belum muncul ini. Di beberapa media sosial yang lalu, ya beberapa tahun lalu engkau muncul di media sosial, dia akan terjadi kekeringan panjang di tahun 2022. Kemudian akan keringnya Danau Tiberis di Israel. Ya, itu ada tanda-tanda naseng, maka akan muncul Dajjal. Tapi yang jelas hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan muncul narekopurai, terjadi kemarau yang sangat panjang sehingga manusia sangat membutuhkan air dan juga makanan. Ketika manusia sangat membutuhkan air dan makanan, muncul mompo ni Dajjal. Nah, ini Dajjal masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia lengi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia lengi kemampuan boleh ribongan latal. Nasabah namanya ujian. Ya, ia memberikan kemampuan kepada Dajjal untuk bergerak cepat. Diberikan kemampuan untuk menurunkan hujan. Dalam keadaan kering, tidak ada sama sekali air bertahun-tahun, orang butuh air, butuh makanan. Nah, tapangkai Dajjal menawarkan air, kemudian menawarkan makanan. Napa walena, maka saya adalah Allah. Ia napuang. Kemudian dia membawa sesuatu yang menyerupai surga dan neraka, sehingga orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang munafik, akan menjadi pengikutnya Dajjal. Akan menjadi pengikutnya Dajjal, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Risni buata.
Nah, sebab kemudian yang ternyata di hari kemudian yang menjadi pertanyaan pertama di dalam kubur adalah marrabbuka, apakah kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, seharusnya kan sudah, kalau tidak salah sudah pernah dijelaskan di masjid ini tentang al-usulus salatah, penjelasan mengenal Allah, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala inilah akan yang terpengaruh oleh Dajjal dan susah narekosir untuk Dajjal. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, narekosir untuk Dajjal tidak terpengaruh oleh ujian Dajjal. Ayat Makkah, saya akan melawan Dajjal. Nah, sahabat, Dajjal datang membawakan kenikmatan ketika kita butuh yang namanya kenikmatan. Datang membawa air ketika kita kehausan. Datang membawa makanan ketika kita kelaparan. Nah, jadi masyarakat muslimin, penjelasan Rasulullah SAW sebenarnya ada hadis yang panjang. Diriwayatkan dari Tamim Ad-Dar. Tamim Ad-Dar riolo agamana Yahudi. Tapi kemudian mencaji Pak Bannai Umar bin Khattab masuk Islam. Riwayatun nama batu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Riwayatun Umar mencaji Khalifah, beliau Tamim Ad-Dar ini adalah Pak Banna Umar bin Khattab. Kalau Pak Banna Nabi Bilal si bawah Abdullah Ummi Maktum. Kalau Pak Banna Umar bin Khattab inilah Tamim Ad-Dar. Biologi Tamim Ad-Dar adalah orang Yahudi. Tapi pernah satu waktu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terdampar di pulau. Jadi Dajjal sudah ada saat ini. Angkani makokoi Dajjal deh. Dalam hadis itu, hadis Dajjal sudah ada terdampar di sebuah pulau. Iya nana pura naya wasiruntu Tamim Ad-Dar. Nah, cari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah terdampar di sebuah pulau. Terdampar ke oko pulau. Kemudian di tempat itu saya didatangi oleh seekor binatang yang menyerupai sapi yang besar tapi mempunyai bulu yang panjang. Kemudian newa kamu bicara, nah bawa ke dia gua. Ternyata okoro gua masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita Tamim Ad-Dar radhiyallahu an, maka dah angka tahu irante agak pak tahu nama cerita, maka dah angka niga Nabi yasang Nabi Muhammad, maka dah angka ni. Nah, maka dah tak dia tahu rantewe, maka dah berarti tidak lama lagi saya akan lepas. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi dasar bahwa munculnya dibangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusnya Nabi adalah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Nah, sebab pakutananna Dajjal lori Tamim Ad-Dar. Nah, cerita Tamim Ad-Dar insyaallah pada mudah-mudahan ada kesempatan kita tunata masalah Tamim Ad-Dar dia na ceritangin Nabi ta na nabi patong ni ko Nabi ta maka dah iya na tu Dajjal. Itulah Dajjal yang akan muncul di hari kemudian sebagai tanda-tanda kiamat. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hadisnya tentang pertemuannya Dajjal dengan Tamim Ad-Dar ini akan mudah-mudahan ada kesempatan kita bahas pada suatu saat. Kemudian kita melanjutkan tentang Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya. Nah, harap kaki ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat didambakan oleh Rasulullah yang mana umatnya salamai. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang ciri-cirinya Dajjal. Nah, jelaskan Nabi ciri-ciri tanda-tandanya Dajjal. Di antaranya adalah orang yang gemuk badannya, ya macam ya segi Dajjal. Kemudian kulitnya berwarna kemerah-merahan, rambutnya keriting
aja salang kata ke iruntu maka dah macam ina pakeriting maka dah dajjal. Kemudian mata kanannya buta, jadi sualimi matanna, mata kanannya tertutup. Mata kirinya seperti anggur, ya sengit pada anggur masyarakat muslimin keluar tu pada biji anggur jadi dia mata ke sebelah kanan ini tertutup, mata kiri masuk pada buah anggur kita biasa mungkin melihat ada orang keluar matanya ya makur. Tanda-tanda dajjal keluar matanya seperti buah anggur dan tertulis di antara kedua matanya 3 huruf, jadi engka telu huruf oko antara mata kanan mata kiri ya senan oko lindrona aninge antara kening huruf bahasa Arab ka fa ra, huruf kaf, huruf fa, huruf ra. Penjelasan Nabi ta apa artinya kaf fa ra itu kafir, yang artinya kafir. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan memang tertulis kafirun. Dalam hadis lain disebutkan huruf kaf fa ra. Dalam hadis lain maka tertulis kafirun, orang kafir. Semua orang yang beriman bisa membaca baik yang buta huruf maupun yang tidak buta huruf. Ia menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Dajjal tidak memiliki anak. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Dajjal bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini teman-teman harus benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, agan pun Allah taala lirisan. Maka dari irisan dia pun Allah taala, kita ini ada namanya tauhid. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Apakah nama-nama Allah sudah kita kenal? Sifat-sifat Allah sudah kita kenal? Ya mudah-mudahan sudah terbahas di pembahasan akidah di tempat ini. Jadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui maka Dajjal tania puan. Nah sebab ia Dajjal akan mendatangi semua kota. Nah lawi mana kampung kota ya dia akan mendatangi semua kota dan menyatakan dirinya puang. Nama dia yalengi kemampuan puang Allah Taala bergerak cepat dan ada kemampuan kumakanai Dajjal bosi. Setelah lama kekeringan masyarakat muslimin, orang sangat membutuhkan tapangkan aja iya puang agai lokmu maka melo ki bosi tapa maka Dajjal bosi ko tapa bosi. Jadi orang yang ketemu Dajjal susah untuk tidak beriman kepada Dajjal, dan orang yang tidak beriman kepada Dajjal akan dibunuh oleh Dajjal. Semua yang mana kota yang nalau iman kecuali ada 2 kota yang tidak dia bisa masuki, ia naritu kota Mekah si bawa kota Madinah. Nah sabab ia 2 kota ijaga yo ko malaikae kangkanna Dajjal tidak bisa memasuki kota ini masyarakat muslimin. Apabila kita samar tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa Allah Rabb kalian tabaraka wa taala tidaklah buta matanya sebelah. Tidak mungkin pun Allah taala buta. Dan sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian. Kita tidak akan mampu melihat. Degaga tahu ata mulai mite pun Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam Al-Qur'an itu purai Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu min lauil pun Allah taala melo inaita pun Allah Subhanahu wa taala maka dau pun melo kami taki. Maka demu lemitaka. Maka da macinna kami taki. Misure gilil lamitai ko bulue hanya cahaya yang dilihat tadi pun Allah taala pingsan dia panite pun Allah taala pingsan. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang insyaallah masuk surga, kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita hidup kita tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi narikong kata mengaku maka dah ya puang tanya tu puang apa iritai. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dajjal ini akan tinggal di bumi selama 40 hari. Ada yang menyebutkan ya, satu hari pertama jadi 40 hari. Tapi satu hari pertama seperti 1 tahun. Berarti 40 tahun. Ya, satu hari pertama seperti 1 tahun. Satu hari kedua seperti sebulan. Kemudian satu hari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari yang lain seperti hari-hari biasa. Sehingga masyarakat muslimin jika dihitung narik ranking, satu hari pertama 40 tahun, kemudian satu hari kedua sama dengan sebulan, satu hari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari yang lainnya seperti hari-hari biasa. Apabila kita menghitung, jadi kurang lebih apabila dihitung dengan hari-hari biasa, Dajjal akan tinggal di bumi selama 1 tahun 2,5 bulan. Berkuasa Dajjal nalawi mana? Kama kokoi Dajjal sudah ada. Tapi dia akan keluar, kemudian akan mendatangi semua negara, akan mendatangi semua kota, dan tinggal berkuasa selama 1 tahun di bumi ini, selama 1 tahun 2,5 bulan. Nasabah hadis dan Nabi yang diriwayatkan Muslim, maka dah akan tinggal selama 40 hari. Satu hari pertama sama dengan setahun, satu hari kedua sama dengan sebulan, satu hari ketiga sama dengan seminggu, dan hari-hari yang lain sama dengan hari-hari biasa. Artinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Dajjal akan tinggal berkuasa di muka bumi ini sebelum dibunuh oleh Nabi Isa kurang lebih selama 1 tahun 2,5 bulan. Jadi sitaungi 2,5 bulan berkuasa, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sebagai orang muslim jangan mau ketemu Dajjal, menghindarlah dari Dajjal. Kita senantiasa mencari keselamatan dari fitnah Dajjal. Cara untuk mencari keselamatan dari fitnah Dajjal yang pertama adalah berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengikuti Dajjal adalah orang yang tidak mengenal Allah. Tahu dia ministri puanna, ia angkai mencaji pengikutnya Dajjal. Yang kedua masyarakat muslimin adalah menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Dajjal ketika dikabarkan oleh Tamim Ad-Dar radhiyallahu anhu dan juga kawan-kawannya bahwasanya Muhammad telah muncul dan menang serta menjadi orang yang ditaati, maka Dajjal mengatakan, ketahuilah bahwasanya menaati Muhammad adalah lebih baik daripada bagi mereka. Jadi riwayatuna sirun turunang riwayatnya Tamim Ad-Dar oko pulawe cerita si bawa Dajjal. Nama kada anak kutanangi kada magai ro angkani ga Muhammad, maka angkani pakala ni Muhammad na sempai na pau ya muna tamasallat Tamim Ad-Dar na nasaba na pau ada Dajjal, maka dah si tongot-tongotna mengikuti Muhammad adalah jalan yang terbaik. Makanya setelah kembali dari pulau itu lisui Dajjal, lisui Tamim Ad-Dar radhiyallahu anhu di kampungna, semua sahabatnya itu masuk Islam. Tahu mana Islam? Nah, sahabat ya roh ada Dajjal. Jadi Dajjal yang mendakwai, didakwai ke Dajjal, maka dah macio memang ikut Nabi Muhammad selamat. Nah, jadi cara kita yang kedua masyarakat muslimin untuk menghindar dari Dajjal adalah bagaimana kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah memperbanyak doa ketetapan hati. Nah, sebab hati kita ini adalah tempatnya tak bolak-balik. Hati itu kalau bahasa Arabnya hati qalbun. Qalbun qa, huruf qa. Qa itu inqalaba yang kalibu. Sifatnya tak balik-balik hati. Hati itu terbalik-balik. Kadang beriman, kadang tidak beriman, kadang habis imannya, sifatnya imamnya manusia, kadang bertambah, kadang berkurang, yazdadu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang habis, bahkan bisa habis.
Sementara malaikat itu imannya tetap tidak bertambah, tidak berkurang, dia akan taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara imannya tepatna nabi-nabi akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Kita melihat bagaimana ujiannya para nabi. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang tidak ada sembuh-sembuhnya, tapi tetap tambah mitepatna. Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan siksaan oleh orang kafir Quraisy, tapi tetap mitepatna. Ini masyarakat muslimin sifatnya tepat taatid taruh tak bolak-balik. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, atau rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Kita senantiasa berdoa. Kemudian yang keempat, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa ia napak guran Nabi ta sebelum beres selaki kopurani makada matahiyah innaka hamidum majid. Doa yang sangat disunnahkan sebelum memberi salam, innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang senantiasa kita doa sebelum salam. Kemudian yang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjauhi dari Dajjal apabila mendengar kedatangan Dajjal. Yang kali kena sabab akan kita dengar Dajjal akan datang, kita hindari jauh sejauh-jauhnya. Ya, jauh sejauh-jauhnya. Nasabah dayul lemewai Dajjal, masyarakat muslimin. Barang siapa yang mendengar datangnya Dajjal, hendaklah menjauh darinya, karena demi Allah sesungguhnya seorang mendatangi Dajjal dan dia menyangka bahwasanya dia adalah beriman, ternyata kemudian dia menjadi pengikutnya Dajjal. Kemudian yang keenam, cara menghindari Dajjal adalah apabila mampu maka hendaklah dia berusaha untuk tinggal ketika watunang ka Dajjal onroki okot kota Makkah si bawa kota Madinah. Sebab ia mi kotanya dia natamai Dajjal. Orang-orang munafik yang ada di dalam pun akan lari keluar ketemu Dajjal. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin bisa kita lakukan saat ini. Nasabah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa di antara kalian yang menemui Dajjal, maka hendaklah dia membaca awal dari surah Al-Kahfi. Maka surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 kita hafalkan masyarakat muslimin. Sampai ayat 10 maka insyaallah kita akan selamat dari Dajjal. Jadi ayat hafal dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalam hadis yang sama, yang hampir sama masih dari Muslim, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi maka dia akan terjaga dari Dajjal. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir cara kita untuk selamat dari Dajjal, apabila melihat Dajjal membawa 2 sungai, jadi engkau masuk sungai, nah pitaki Dajjal, sungai dari api dan sungai dari air, maka petunjuk Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, hendaknya kita memejamkan mata, menundukkan kepala, kemudian meminum dari sungai api, karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Jadi Dajjal itu akan membawa sungai napas sakit matuk minum. Kita Rasulullah menganjurkan dalam hadis riwayat Muslim, kita menundukkan kepala kemudian memejamkan mata meminum air sungai dari api, karena di situ sesungguhnya yang dingin. Kemudian Dajjal muncul di masa Imam Mahdi sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam dan akan dibunuh oleh Nabi Isa. Kewajiban seorang muslim adalah beriman dengan munculnya Dajjal sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih. Dajjal bukanlah hayalan atau simbol kerusakan semata, karena Dajjal adalah makhluk yang nyata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian kepada umat manusia. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.